semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Fatimah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, kemarin kalian sudah 2 kali pertemuan itu latihan, ya kan? Untuk anak-anak kelas 9 itu sudah persiapan ujian sekolah. 1 minggu lagi kita akan ujian sekolah. Nah, ini Ustazah akan membagikan batasan materi latihan ujian sekolah Kota Surakarta. Oke. Sebenarnya ini sudah pernah Ustazah bagikan ya. Nah, ini tidak ada lagi kisi-kisi. Kalau biasanya kalian itu PTS kemarin itu ada kisi-kisinya, untuk ujian sekolah itu tidak ada kisi-kisi. Dan ada sedikit perubahan. Kalau di awal dulu Ustazah bilang, ya Ustazah memberi informasi kalau ujian sekolahnya itu bentuk soalnya 45 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Nah, ternyata sekarang itu ada perubahan. Nah, jadi ada 3 tipe soal. Yang pertama itu soal pilihan ganda, yang kedua itu soal benar salah, dan yang satu itu menjodohkan. Nah, jadi amal soleh kalian persiapkan semuanya dengan baik. Latihan-latihan kan kita sudah sering. Nah, nanti Ustazah juga akan memberikan untuk latihan sekedar latihan soal ya. Paket dari Erlangga dulu untuk persiapan UN, tapi kalau untuk tipe soalnya kan sama. Daripada Ustazah nanti buatkan soal lagi melalui Google Form, kalian belum tentu tahu jawabannya dan pembahasannya, nanti akan Ustazah berikan, akan Ustazah bagikan di link deskripsi video. Nah, adapun untuk batasan materinya, itu ada level kognitif dan lingkup materinya. Kalau level kognitif itu yang biasanya tercantum di setiap awal pembelajaran kita ya. Kalian bisa mengidentifikasi, kalian bisa menentukan, kalian bisa memaknai. Adapun untuk lingkup materi itu membaca non-sastra dan membaca sastra dulu untuk membaca ya. Adapun untuk membaca non-sastra itu adalah membaca yang tidak sastra, berarti yang tidak ada kaitannya dengan fabel, kemudian cerpen, karya, pokoknya yang berkaitan dengan karya seseorang ya, karya sastra ya, karya seni. Tetapi kalau membaca sastra itu adalah membaca yang kaitannya dengan karya seni, misalnya ada khayalannya di situ, ada cerpen, fabel, kemudian masih banyak lagi yang berkaitannya dengan seni. Nah, untuk yang membaca non-sastra itu di awal pertemuan semester ini dulu sudah Ustazah berikan ulasan materinya mengenai menentukan informasi tersurat dan menentukan makna kata. Itu udah ada soal latihannya juga. Bagi yang di situ belum merasa mengikuti pembelajaran, silahkan kalian bisa refleksi lagi di awal video dan latihan-latihan deskripsi videonya. Nah, di situ. Kemudian untuk menulis. Nah, di sini menulis itu ada menulis terbatas, ada yang menyunting kata, kalimat, dan paragraf. Peserta didik dapat melengkapi istilah kata dalam kalimat. Otomatis di sini biasanya adalah ada teks, kemudian ada rumpang. Rumpang itu adalah kosong. Ya, jadi kalian melengkapi teksnya atau melengkapi istilah kata atau melengkapi kalimat tersebut. Kemudian menyunting kata, kalimat, dan paragraf. Menyunting itu mengedit atau membenarkan, membetulkan. Membetulkan di situ kata, istilah kata, ejaan, atau kata-kata yang masih salah. Kalian sunting, mungkin kurang baku, mungkin kurang efektif. Nah, kalian di situ bisa menunjukkan kesalahan penggunaan kata atau kalimat. Nah, kalau di sini ada menunjukkan kesalahan penggunaan kata. Berarti di situ kalian harus mempelajari kata baku. Ya, itu caranya gimana, Us? Caranya silahkan kalian buka KBBI atau kalau tidak punya silahkan pergunakan Android-nya. Di situ download aplikasi KBBI offline ya. Di situ kalian sering membaca perbendaharaan biar perbendaharaan kata kalian itu semakin bertambah. Kemudian untuk level aplikasi, ya aplikasi itu berarti kalian sudah menunjukkan kemampuan menunjukkan bukti, menyimpulkan, menemukan ide, menginterpretasi, menggunakan, dan menyusun. Itu juga ada di membaca. Kalau membaca non-sastranya itu kalian diharapkan bisa menentukan ide teks, kemudian menyimpulkan isi teks, meringkas isi teks, menyimpulkan pro dan pendapat kontra dalam teks. Nah, ini kemarin sudah ada di latihan buku paket kalian ya. Buku paket yang kalian kerjakan yang baru kemarin itu. Pro kontra itu kemarin juga ada yang tanya, pro itu apa, kontra itu apa. Nah, kita tahu
Pro itu adalah dukung. Berarti di situ adalah pendapat yang bisa mendukung dalam topik yang dibicarakan. Adapun kontra itu adalah pendapat yang menentang topik yang diperbincangkan. Itu ada di soal buku paket halaman 248 kemarin itu nomor ini. Ada di halaman ada di nomor 2122, ada di halaman 252. Nanti silakan bisa dilihat sendiri. Nah, itu ada soal menentukan ide, menyimpulkan isi, meringkas isi, dan menyimpulkan pendapat pro dan kontra. Adapun untuk membaca sastra, itu kalian dapat menyimpulkan makna simbol dari karya sastra, menyimpulkan sebab akibat konflik dalam cerpen. Nah, otomatis Ustazah selalu bilang di awal, bahasa Indonesia itu kaitannya adalah dengan ketelitian membaca. Nah, adapun untuk yang lainnya ya, setelah tadi Ustazah menjelaskan bahwa di situ kalian itu harus bisa berkonsentrasi dalam memahami bacaan, karena dalam bacaan itu pasti kalian harus bisa menyimpulkan cerita dalam bacaan tersebut. Nah, misalnya di sini dalam membaca sastra ya, di situ menyimpulkan makna simbol dalam karya sastra, kemudian menyimpulkan sebab atau akibat konflik dalam cerpen. Nah, adapun untuk kompetensi atau kemampuan menulis terbatas, di situ nanti kalian akan menemukan soal yaitu melengkapi istilah kata dalam kalimat, kemudian melengkapi paragraf dengan kalimat. Jadi ada paragraf rumpang, kemudian kalian memilih mungkin kalimat yang cocok untuk mengisi paragraf tersebut. Kemudian melengkapi bagian teks. Jadi silahkan dipelajari lagi jenis-jenis teks. Itu ada eksposisi, ada deskripsi, ada ulasan. Kalau eksposisi itu identik dengan pemaparan, kemudian deskripsi itu mendeskripsikan sesuatu hal. Kemudian kalau ulasan itu adalah mengulas. Seperti kemarin kalian itu sudah mengulas mengenai film, kemudian buku, komik. Nah, itu. Kemudian menyusun urutan kalimat berbagai jenis teks. Jadi nanti ada mungkin seperti teks prosedur ya, atau kalau tidak itu ada kalimat acak, terus kemudian kalian mengurutkan agar menjadi paragraf yang padu. Nah, kemudian di level kognitif dan lingkup materi selanjutnya yaitu menyunting. Kalau tadi sudah membaca sastra, non sastra, menulis, sekarang menyunting. Menyunting tadi mengedit kata. Nah, di sini ada kata bentukan. Menggunakan kata bentukan dalam kalimat. Kata bentukan itu adalah kata yang dibentuk dari kata asal. Nah, di situ ada mungkin ada tambahan, kemudian ada sisipan, awalan, akhiran. Nah, seperti itu. Kemudian penalaran, level penalaran. Penalaran ini lebih ke memahami, mengevaluasi, membandingkan, menanggapi, memvariasikan. Nah, lingkup materinya untuk membaca non sastra itu, kalian nanti akan menemukan soal membandingkan penggunaan bahasa, pola penyajian, beberapa jenis teks. Nah, di sini kata kuncinya itu harus teliti. Karena apa? Pasti ada dua teks di situ disajikan. Kalian membaca dua teks itu dibutuhkan ketelitian. Kalau perbandingan itu biasanya ada dua. Ada membandingkan perbedaan, ada yang membandingkan persamaan. Nah, di situ. Kemudian kalian menilai keunggulan dan kelemahan teks. Kemudian untuk membaca sastra, nah di situ kalian membandingkan pola pengembangan cerpen dan novel, fabel. Nah, kemudian menunjukkan bukti latar, watak tokoh, kemudian mengomentari unsur intrinsik karya sastra. Nah, ini sudah ada di buku kelas 78 ya. Nah, jadi silahkan di situ yang masih punya bukunya silahkan dicek lagi, dulu sudah pernah, sudah kita refleksi juga. Nah, silahkan kalau masih belum paham, dicari di Google, cari pembahasan mengenai fabel lagi, kemudian latar watak tokoh, ya latar itu pasti kita tahu itu ada di unsur intrinsik ya. Kemudian apa saja itu kemarin unsur intrinsik? Tema, alur, watak,
kemudian amanat. Nah, seperti itu masuk ke unsur intrinsik. Silahkan dipelajari. Itu sebenarnya hanya perulangan materi saja. Tinggal kalian itu bisa memahami apa tidak. Nah, karena besok itu ujian sekolah, nilainya itu nanti masuk ke dalam nilai ujian ijazah kalian, ya seharusnya kalian harus maksimal mungkin. Latihan mumpung belum berjalan ujian, kalian harus banyak latihan. Ya, misalnya seperti nilai kalian kemarin itu. Nah, ini. Banyak nilai yang belum memuaskan juga. Ya, yang nilainya masih di bawah 72, silahkan itu diperbaiki. Ya. No. Double enggak apa-apa, namanya juga latihan. Kan kemarin masih ada soal-soal, silahkan nanti dibuat latihan. Makanya nanti Ustazah juga akan memberikan latihan lagi, cuma di situ nanti nilainya tidak akan Ustazah jadikan patokan. Jadi yang kebanyakan kemarin yang belum mengerjakan kelas 9B, nggih amal solehnya ya, kalian itu udah kelas 9 mau lulus apa tidak. Jadi di situ seharusnya kalian lebih mawas diri. Ya, nilainya kurang ya silahkan diulang lagi nggak apa-apa. Ini nanti Ustazah buat patokan untuk mendukung nilai kalian juga. Tapi untuk latihan yang terakhir ini nanti, Ustazah akan memberikan ini, ya, soal dari Erlangga dulu. Tapi di situ nanti kalian tidak akan Ustazah tuntut dulu, ya, untuk masalah nilai, karena yang di soal UN itu, latihan UN itu, sudah ada pembahasannya dan tidak mungkin akan Ustazah rekap ya, karena di situ hanya untuk soal latihan kalian untuk persiapan ujian sekolah. Oke, Ustazah selesaikan dulu untuk pembahasan ini. Kemudian untuk menulis terbatasnya, kalian bisa memvariasikan kata atau kalimatnya. Kemudian menulis ilustrasi tertentu, mengubah teks ke dalam bentuk teks lain, menggunakan istilah dalam kalimat, itu nanti yang menyunting ya, menyunting, memperbaiki kata dan lain-lain, menggunakan istilah dalam kalimat, memperbaiki kesalahan penggunaan kata. Ya, kesalahan penggunaan kata itu bisa banyak, misalnya kurang efektif. Oh, kalimat ini tidak pas di dalam paragraf ini. Oh, kata ini tidak pas di dalam kalimat ini. Nah, kemudian menyunting ejaan tanda baca. Nah, otomatis ini kalian harus sering membaca kaidah kebahasaan, kaidah penulisan bahasa. Itu di buku paket kalian setiap itu ada ya. Jadi di situ Ustazah minta amal solehnya untuk kalian rajin membaca materi. Kemudian diaplikasikan dengan cara mengerjakan soal. Dilatih terus. Karena kalau tidak dilatih itu nanti kalian tidak akan mempunyai pengalaman belajar. Oke? Karena dalam ujian nasional nanti, ujian sekolah nanti, ya, itu ya harus nilainya maksimal, ya. Kalau nilai kalian tidak maksimal, ya mohon maaf nanti di ijazah kalian nilainya jeblok. Nah, seperti itu. Jadi saya minta amal solehnya untuk kalian itu rajin untuk mengerjakan itu. Nah, adapun untuk soal yang akan Ustazah berikan nanti, ya, itu ada di ini ya. Nah, ini nanti Ustazah Erlangga UN ini nanti akan Ustazah kasihkan di link deskripsi. Silahkan nanti kalian ekstrak ya, pakai aplikasi WinRAR apa-apa. Kalau kalian bukanya, ini hanya bisa dibuka di laptop ya. Jadi silahkan di situ pakai laptop atau komputer di rumah. Ustazah belum coba pakai HP ya, tapi setahu Ustazah bisanya cuma laptop. Silahkan nanti diklik ini, start application ini. Nah, kalau sudah silahkan pilih. Nah, ini ada 4 materi. Ini sebenarnya soal UN, tapi sudah CBT. Karena kemarin kan UN terus akhirnya ditiadakan ya. Jadi di situ ini kemarin itu sudah punya kakak tingkat kalian. Jadi setidaknya kalian bisa membaca soal latihan di rumah. Nanti diklik saja bahasa Indonesia. Ada 3 paket soal. Nah, ini nanti kalian akan mengerjakan di sini soal-soalnya itu, dan nanti sudah ada pembahasannya juga. Ya, misalnya ini kalian kerjakan dulu sampai selesai, nanti ada
jawabannya nilai kalian berapa. Nah, ini silahkan itu dikerjakan. Ini kan ada cerpen juga kan. Otomatis di sini ada soal latihan dan pembahasannya. Jadi untuk latihan men-challenge diri kalian sendiri. Oke, nanti Ustazah akan tampilkan di deskripsi. Adapun untuk yang soal kemarin itu nanti Ustazah akan memberikan kunci jawabannya juga di link deskripsi. Silahkan mengerjakan untuk latihan kalian. Ustazah hanya berpesan untuk selalu melatih diri karena ujian sekolah tinggal seminggu ya. Walaupun kalian ujian nasional tidak ada, tapi ujian sekolah ini juga menentukan nilai di ijazah kalian. Jadi Ustazah minta kerjasamanya, jangan malas untuk belajar, persiapkan benar-benar harus siap ya. Setelah ujian sekolah nanti kalian juga akan ada ujian praktik baik dalam bahasa Indonesia. Makanya di situ harus bisa menyiapkan diri dengan baik. Yang penting di situ kalian aktif ya, mengerjakan. Oke, sekian dari Ustazah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Apabila banyak kesalahan, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.